Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doaku senantiasa kepada Allah agar sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada diberi Allah kesehatan lahir batin, dilapangkan rezekinya oleh Allah seluas-luasnya, dan kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 kunci sukses hidup yang harus kita miliki. Ya, 3 kunci ini apabila sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat menggunakan 3 kunci sukses hidup, insya Allah kepastikan engkau hidup makan sukses. Wabil khusus buat sahabat-sahabatku, ya, keluarga besar Tapak Wali yang ada di Batam, salam sehat. Kemudian buat mahasiswa HMI yang ada di Padang, yang ada di Bandung, Jakarta dan sebagainya, sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun doaku kepadamu semuanya agar kita diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 3 hal yang harus kita miliki sebagai seorang muslim agar hidup kita sukses. Ya, kita dari pagi bekerja sehari-hari, ya, pagi, siang, sore, bahkan kita 24 jam bekerja mencari rezeki, bahkan istilah kata mencari sesuap nasi. Namun ada bahasa yang disebut dengan kesuksesan. Kesuksesan itu sifatnya relatif, yang mana kita tidak bisa memprediksi kesuksesan seseorang itu dalam sudut segi apa. Orang sukses karena banyak ilmu pengetahuan, iya, bisa dikatakan dia sukses. Kemudian orang yang memiliki gedung rumah besar mewah bagaikan istana, ya, bisa disebut juga sukses. Orang yang memiliki harta benda, kebun sawit, iya, bahkan memiliki apartemen, bahkan dia memiliki pulau sekalipun, bisa juga dikatakan sukses. Nah, bahasa sukses inilah yang akan kita bongkar bersama-sama. Insya Allah, sahabat-sahabatku, jika ketiga konsep ini kita gunakan, kita amalkan, pasti semua yang namanya sukses itu akan kita raih. Nah, bahasa sukses itu adalah yang disebut dengan assalam, atau yang disebut dengan Islam. Orang menyebut dengan kata Islam selalu beridentik dengan bahasa agama-agama. Padahal Islam itu artinya adalah kesuksesan. Orang yang Islam hidupnya sukses. Ada 3 konsep yang harus kita miliki, sahabat-sahabatku, jika hidup kita ingin sukses dunia akhirat. Berdasarkan Al-Quranul Karim yang insya Allah aku berbagi kepadamu, mudah-mudahan konsep ini apabila kita amalkan, ya, apabila kau berusaha, bekerja, katakanlah seorang pedagang, ya, bertahun-tahun berdagang, namun tidak mendapatkan kesuksesan. Apa solusinya? Apabila kita bekerja, ya, bekerja apa saja. Menjadi seorang karyawan, menjadi seorang buruh, menjadi seorang pegawai dan sebagainya. Bahkan menjadi profesi apapun sifatnya, namun yang pertama tertanam di benak kita, bagaimana meraih sukses. Kesuksesan itu tidak bisa diraih hanya dengan berharap, berhayal, bahkan berhalusinasi. Namun sukses itu dapat diraih dengan 3 hal. Pertama, berdasarkan Al-Quranul Karim, kesuksesan itu bisa kita peroleh yaitu dalam surah Az-Zumu'at. Sahabat-sahabat tausiah Islami, bila engkau seorang mahasiswa, ya, ingin sukses, maka miliki 3 konsep ini. Kalau seorang pedagang ingin sukses, miliki 3 konsep ini. Begitu juga seterusnya. Siapapun kita, kalau ingin sukses, miliki 3 konsep kesuksesan ini berdasarkan Al-Quranul Karim yang Allah ajarkan kepada kita. Pertama, apabila kita ingin sukses hidup, yang pertama adalah tegakkan sholat.
Ya, tegakkan solat. Sahabat-sahabatku, kalau kau ingin sukses, maka tegakkan solat. Yang kedua, apabila kau ingin sukses, maka bergerak. Ya, bergerak, berjalan di atas bumi ini, meraih karunia Allah. Dan yang ketiga, apabila kedua ini sudah kau laksanakan, maka yang ketiga harus kau kerjakan juga. Apa itu? Zikrullah katsiran. Perbanyaklah menyebut nama Allah katsir, sebanyak-banyaknya. Inilah 3 kunci sukses. Jika sahabat-sahabatku sudah melaksanakan ketiga kunci sukses ini, namun belum dapat sukses. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana konsep sukses yang dilalui oleh Rasulullah. Lebih kurang 11 tahun Rasulullah membina as-salam, membina Islam, membina peradaban di kota Mekah 11 tahun, lebih kurang. Namun belum ada meraih kesuksesan, bahkan hujatan. Maka dengan itu Rasulullah Muhammad SAW bermunajat kepada Allah, maka datanglah perintah Allah hijrah ke Madinah Yashrib. Artinya, sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, jika 11 tahun kau hidup tidak meraih kesuksesan, ya, maka segeralah hijrah. Segera hijrah. Itu kuncinya. Apabila kau lawan tidak hijrah, berarti kau mengingkari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang yang maksum, orang yang sudah dijamin Allah, kekasih Allah. Dia lakukan hijrah dari kota kelahirannya, dia hijrah ke Yashrib Madinah. Apalagi kita tidak banyak hafal Quran, kita tidak banyak hafal hadis, kita tidak banyak pengetahuan. Tapi kenapa kita harus membandal? Kenapa kita harus keras kepala, tidak mau hijrah dari keterpurukan? Iya, keterpurukan. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, inilah 3 konsep yang insya Allah pengalaman pribadi saya yang saya lakukan. Bukan berarti saya sukses itu memiliki harta banyak, tidak. Kesuksesan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada manusia apabila manusia itu mau menjalankan 3 hal tadi. Pertama, aqimus sholah, tegakkan sholat. Ya, perbanyak sholat. Yang kedua, pantasyiru fil ar, bergerak, action, terus. Pantasyiru fil ar. Yang ketiga, wazkurullah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. 3 inilah kunci sukses. Apabila sahabat-sahabatku ingin mengamalkannya, insya Allah aku yakin dan kupastikan hidupmu bakal sukses. Karena kesuksesan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, orang sudah banyak melaksanakan solat, rajin solat, mulai dari solat wajib, solat sunnah, namun hidupnya belum sukses. Kenapa dia tidak sukses? Pertama, kunci yang kedua tidak dia milikin. Ya, kunci yang kedua adalah bergerak. Nah, bergerak dalam arti kata action, langsung. Apapun profesi kita. Nah, itu. Yang ketiga, wazkurullah, perbanyak zikir kepada Allah. Kalau kita ingin sukses, salat sudah, berniaga sudah, berdagang sudah, bekerja sudah, siang malam bekerja, tapi kita malas untuk zikrullah. Pertanyaannya, mungkinkah kita raih sukses? Tidak. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar Islam? Ya, pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini sama-sama menyerah kepada Tuhan. Apapun agama dia semuanya menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsep yang 3 ini justru bahkan orang di luar Islam banyak yang mengamalkan. Perhatikan kita baik-baik, khususnya kita di Indonesia. Orang dari luar negeri berbondong-bondong ke Indonesia. Kenapa? Karena dia melaksanakan konsep Quran. Fa iza qudiyatis shalah fantashiruna fil ardi. Mereka hijrah, mereka pindah. Meraih kesuksesan itu dari kampung halamannya, katakanlah dari Amerika dia pergi ke Indonesia. Sampai ke Indonesia dia bertani, berkebun, bahkan ribuan batang sawit dia milikin. Artinya Al-Quran mereka gunakan untuk meraih sukses.
Nah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita seorang muslim tidak mau meraih sukses karena kita lupa dengan konsep yang Allah berikan kepada kita. Fa iza qudiyatis shalah fantashiruna fil ardi wabtaghu min fadillah. Rebut. Raih. Fantashiru, ya. Rebutlah, fantashiru fil ardi. Apa ada yang ada di bumi ini rebut, kuasain kata Allah. Min fadillah, dapatkan karunia-karunia Allah. Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak zikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka kita akan jadi orang sukses. Itu konsepnya. Baik sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kepada saudara-saudaraku yang ada di Malaysia, Singapura, Thailand dan dimanapun engkau berada, aku tidak bisa menyebutkannya. Doaku kepada Allah agar kamu sukses semuanya, karena kamu sudah melaksanakan konsep yang kedua, wabtaghu min fadlillah. Engkau hijrah dari kampung kelahiranmu ke negeri lain untuk meraih sukses. Tapi ingat, jangan kau tinggalkan zikrullah. Nah, bagi sahabat-sahabatku yang masih ada di kampung halamanmu, kamu hidup belum sukses, hijrah. Lakukan hijrah. Karena Rasulullah lebih kurang 11 tahun dia membina manusia di kota Mekah, tidak meraih kesuksesan, bahkan dia dihujat. Maka Rasulullah bermunajat kepada Allah, Allah perintahkan hijrah ke Yashrib, kota Madinah. Artinya Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, mau hijrah, mau pindah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau pindah? Ini adalah kedurhakaan yang hakiki. Doaku senantiasa kepada Allah agar kita sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.